Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Savitri dengan NIM 2011213033, mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Baiklah, kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai masalah pengetahuan anak terhadap kesehatan reproduksi dan solusinya kepada salah satu anggota keluarga saya. Adapun beberapa daftar permasalahan kita yang akan kita bahas. Yang pertama, pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Yang kedua, pembicaraan cashflow dianggap tabu oleh orang tua. Yang ketiga, tingginya angka pernikahan dini. Yang keempat, rendahnya pengetahuan mengenai penyakit menular seksual. Yang kelima, rendahnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Baiklah, kita masuk yang pertama. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Kekerasan seksual marak dilakukan oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Potensinya lebih banyak terjadi pada anak-anak di bawah umur. Ini dikarenakan anak-anak memiliki power yang lemah, baik itu fisik maupun psikis mereka, sehingga potensi kekerasan seksual lebih besar terjadi pada anak-anak di bawah umur daripada orang dewasa. Adapun solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah pelecehan dan kekerasan seksual. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak berbicara kepada orang asing dan tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Yang kedua, orang tua harus selalu memantau segala aktivitas anak dan mewaspadai siapapun orang di sekitar anak, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Yang ketiga, orang tua harus memahami karakteristik dari pelaku pelecehan seksual karena para pelaku adalah orang yang lihai. Mereka biasanya tidak secara langsung memaksa si anak, tetapi dengan merayu. Yang keempat, orang tua memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada anak tentang bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Yang kelima, memberikan pemahaman kepada anak tentang seks bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Pemberian informasi oleh kedua orang tua ataupun dari guru yang membimbing dan mengajar anak. Yang keenam, perlu dilakukan screening dan pemantauan lingkungan sekitar tempat tinggal anak untuk memastikan tidak ada orang yang memiliki karakteristik mirip seorang pelaku pelecehan seksual. Itu pembicaraan cashflow yang dianggap tabu oleh orang tua. Menjaga kesehatan alat reproduksi bagi remaja sangatlah penting, namun hal ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Banyak anak remaja yang juga masih malu untuk membicarakannya dengan orang tua, atau malah sebaliknya. Padahal pendidikan tentang kesehatan reproduksi sangatlah penting untuk dilakukan sejak dini untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan alat reproduksi pada remaja. Untuk mengatasi masalah ini, ada pun beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melakukan pendekatan kepada orang tua tentang pentingnya pengetahuan cashflow sejak dini. Yang kedua, mengedukasi orang tua tentang bagaimana memberikan informasi yang sesuai dengan usia dan kesiapan anak. Yang ketiga, memberikan informasi tentang dampak-dampak jika kita tidak segera mengedukasi anak sejak dini. Masalah yang ketiga yaitu ada tingginya angka pernikahan dini. Tingginya angka pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan dalam kesehatan. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Pernikahan dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut. Dalam pernikahan dini, banyak sekali dampak yang ditimbulkan secara sosial, psikologi, dan kesehatan. Untuk mengatasi masalah tingginya angka pernikahan dini, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan, yaitu meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Yang kedua, pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat setempat. Yang ketiga, memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini. Yang keempat, membentuk kelompok sebaya untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja. Masalah yang keempat itu ada rendahnya pengetahuan mengenai penyakit menular seksual. Solusinya, yang pertama memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan genital. Yang kedua, memberikan bekal pendidikan moral yang kuat pada anak.
Yang ketiga, memberikan penyuluhan anti seks bebas di sekolah-sekolah. Yang keempat, peran orang tua untuk merangkul anak dan remaja agar bersikap terbuka dan komunikatif. Dan yang terakhir, memberikan edukasi dan penyuluhan cara mencegah penularan penyakit menular sosial pada kelompok beresiko. Masalah yang kelima yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran menjaga kebersihan organ reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama pada remaja. Sebab masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, menjaga kebersihan yang baik yang bisa menjadi aset dalam jangka panjang. Solusi untuk rendahnya pengetahuan dan kesadaran menjaga kebersihan organ reproduksi yang pertama yaitu memberikan penyuluhan cara menjaga kebersihan organ reproduksi, memberikan pemahaman dampak negatif tidak menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang ketiga, memberikan pemahaman pentingnya menjaga kebersihan organ reproduksi menggunakan berbagai media. Salah satunya animasi atau diceritakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai masalah pengetahuan anak terhadap kesehatan reproduksi kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.